Pemirsa, kuasa hukum meminta polisi mengungkap asal-muasal 4 senjata api milik anggota DPRD Lampung Tengah yang menewaskan warga dalam acara resepsi pernikahan adat. Polisi telah menyita 4 senjata api milik anggota DPRD Lampung Tengah yang menewaskan warga dalam tradisi resepsi pernikahan adat. 4 senjata api tersebut ditemukan polisi setelah melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda, yakni 2 rumah di Kabupaten Lampung Tengah dan 1 rumah di Kota Metro Lampung. 4 pucuk senjata api legal tersebut yakni sepucuk senpi jenis Zoraki MOD 914T, sepucuk laras panjang FNC Belgia, sepucuk HS Plus magazin, dan sepucuk revolver Cobra. Tidak hanya menyita senpi ilegal, polisi juga menyita amunisi peluru, magazin, tas senjata, box senpi kosong, alat pembersih senpi, dan surat Garuda Shooting Club. Memang dibawa dari rumah gitu. Sementara itu, kuasa hukum Muhammad Saleh Mukadam, anggota DPRD Lampung Tengah yang kini telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, meminta polisi segera mengungkap tempat dan nama penjual senjata api ilegal tersebut. Mungkin. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Apa adanya. Mungkin Selanjutnya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus tewasnya seorang warga akibat letusan pistol anggota Dewan DPRD Lampung Tengah, kami sudah bersama Kombes Umi Fadilah selaku Kabid Humas Polda Lampung. Selamat pagi Bu Umi, boleh disampaikan Bu perkembangan terbaru mengenai penyidikan kasus ini? Ya, selamat pagi Mbak Ebony. Jadi perkembangan kasus ini adalah berdasarkan hasil lidik dan sidik Ditkrim Polda Lampung. Saat ini Polda Lampung telah menetapkan 3 orang tersangka dengan inisial MSM, di mana MSM ini adalah berperan selaku yang menembak kemarin dan juga pemilik senpi ilegal. Dan juga tersangka S dan RH, di mana peran keduanya adalah menyembunyikan 2 senpi dan amunisi milik tersangka MSM. Baik. Selain dari anggota DPRD yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang jadi perhatian ini kan mengenai status senjata apinya yang ilegal, Bu. Kemudian bagaimana dengan pihak penjual dari senjata api ini, apakah sudah berhasil diamankan? Ya, saat ini tim TKP 08 di Polda Lampung sudah mengantongi nama penyedia atau yang memfasilitasi kepemilikan senpi ilegal dari tersangka MSM ini. Namun demikian, karena terus memburu keberadaan dari terduga pelaku yang penyedia senpi ilegal tersebut kepada tersangka MSM. Baik, benarkah Bu alamat atau kediaman dari penjual senpi ilegal ini jaraknya tidak jauh dari Polda Lampung? Alamat dari terduga pelaku penyedia ini berada di Pahoman. Kalau dengan dari Polda Lampung sekitar 30 menit, Mbak Ebony. Baik, ini artinya penjual ini saat ini statusnya masih dalam pengejaran. Sudah diketahui keberadaannya atau seperti apa, Bu? Kami masih terus memburu terduga pelaku tersebut yang sedang terus dilakukan pengejaran oleh Ditkrim Polda Lampung. Baik, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku anggota DPRD Lampung Tengah ini, ada berapa sebenarnya senjata yang dimiliki dan sudah berapa lama ia memiliki menyimpan senjata ini? Ya, saat ini yang sudah dijadikan barang bukti sebanyak 4 senpi dan amunisi, dan memang ini sudah dimiliki oleh yang bersangkutan sudah cukup lama. Baik. Lalu untuk pasal yang disangkakan terhadap para pelaku dan ancaman hukumannya, Bu, boleh disampaikan? Iya, kepada para pelaku untuk yang tersangka MSM akan dikenakan pasal 359 KUHP dan juga Undang-Undang Darurat pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 2021. Untuk tersangka RH dan S akan dikenakan pasal 55 dan 58 KUHP dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 sampai 7 tahun penjara. Baik, Bu Umi, kami juga ingin tahu, Bu, kalau kami lihat ini di gambar yang ditampilkan pada saat rilis ini ada senjata laras panjang juga yang dimiliki oleh
pelaku ataupun tersangka. Sebenarnya alasan dari pelaku ini membeli dan menyimpan senjata laras panjang, kepentingannya untuk apa, Bu, kebutuhannya? Kebutuhannya ini masih kami coba dalami kembali terkait alasan kepemilikan dari tersangka MS ini ya. Karena memang kami masih menunggu informasi lengkapnya dari Ditkrim Polda Lampung. Baik, terima kasih Kombes Umi Fadilah selaku Kabid Humas Polda Lampung atas informasi dan waktunya. Kami harapkan tentunya penjual senpi ilegal ini bisa segera ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.